Vaksin booster, beri perlindungan 91% dari risiko kematian akibat COVID-19. Juru bicara Kementerian Kesehatan yaitu Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa, vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster, dapat memberikan perlindungan 91% dari risiko kematian, apabila terpapar COVID-19. Vaksinasi lengkap memberikan perlindungan hingga 67% dari kematian, bahkan 91% bagi yang mendapatkan vaksin booster, kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Nadia menjelaskan, angka tersebut didapatkan dari kajian Kemenkes terhadap 17.871 pasien yang dirawat di rumah sakit, selama periode tanggal 21 Januari sampai tanggal 19 Februari. Ia mengatakan, dari kajian tersebut menunjukkan bahwa, risiko kematian terhadap kelompok lansia non-komorbid yang telah mendapatkan vaksin booster hanya 0,49%. Sedangkan risiko kematian lansia tanpa komorbid yang sudah mendapatkan booster itu adalah 7,5%. Ini risikonya sangat rendah, ujarnya. Sementara itu, kata Nadia, risiko kematian terhadap non-lansia tanpa memiliki komorbid yang telah divaksinasi lengkap 2 dosis, yaitu sebesar 2,9%. Kemudian, risiko kematian lansia tanpa komorbid yang sudah divaksinasi lengkap 2 dosis, adalah 22,8%. Dari data yang tadi, risiko kematian meningkat rata-rata adalah 3,5 kali lebih tinggi pada kelompok lansia, dan orang yang memiliki komorbid juga, terutama risiko kematian akan meningkat pada orang yang belum mendapatkan vaksinasi, ucapnya. Berdasarkan hal tersebut, Nadia meminta kepada masyarakat bahwa, untuk mencegah perburukan apabila terpapar COVID-19, agar supaya segera untuk mendapatkan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Dilansir dari Kompas.com, mulai hari ini, lansia bisa divaksin booster 3 bulan setelah vaksinasi dosis 2. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menerbitkan surat edaran terkait dengan hal itu. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa kelompok lanjut usia, lansia, atau yang berusia di atas 60 tahun, bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu dosis 1 dan 2. Vaksinasi COVID-19 dosis booster dapat dilakukan secara homolog atau heterolog, demikian bunyi surat edaran tersebut yang diterima Kompas.com, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Kemudian, vaksin yang diberikan adalah, regimen vaksin COVID-19, yang tersedia di lapangan dan yang sudah mendapatkan emergency, use authorization atau, EUA, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau, BPOM, serta sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI. Adapun mengingat saat ini, vaksin Sinovac yang didistribusikan jumlahnya terbatas, dan diperuntukkan bagi sasaran anak usia 6-11 tahun, maka untuk booster, dapat menggunakan vaksin selain Sinovac. Selanjutnya, Kemenkes meminta vaksinasi dosis primer tetap dikejar, agar dapat mencapai target. Terakhir, tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 dosis booster, tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor, HK.02.02, Romawi 2, 252/2002.